Meteorologi 5B yang beranggotakan saya Terima Nurul sebagai moderator dan teman-teman saya Muhammad Ghazali Ainur Rahman, Bestari Hafizah Marefa, dan Falhami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Proyeksi Perubahan Iklim di Indonesia. Adapun materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pengertian perubahan iklim, bukti perubahan iklim di Indonesia, dampak perubahan iklim, pengertian proyeksi perubahan iklim, pentingnya perubahan iklim, dan proyeksi iklim di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya, Falhami, dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Menurut United National Framework Convention on Climate Change, perubahan iklim adalah perubahan iklim yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komponen global dan bersamaan dengan variabilitas iklim alami dalam kurun waktu yang dapat diperbandingkan. Dan juga menurut IPCC atau perubahan iklim adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam keadaan iklim yang dapat diidentifikasikan, misalnya menggunakan uji statistik, baik perubahan pada peta, baik perubahan pada rata-rata, tengah, dan rata, atau variabilitas komponen-komponennya yang berlangsung dalam periode yang panjang, biasanya dekade atau lebih. Baik, selanjutnya itu bukti perubahan iklim di Indonesia. Di sini ada gambar. Di gambar ini merupakan gambar tren temperatur rata-rata tahunan untuk wilayah daratan di Indonesia. Jadi gambar ini menjelaskan suhu udara berdasarkan data dari tahun 1900 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,002 derajat Celcius per tahun. Peningkatan secara signifikan terjadi setelah tahun 1960. Sedangkan pada tahun 1965 sampai dengan 1998, kenaikan suhu udara sebesar 0,023 derajat Celcius per tahun. Lalu pada tahun 1998 sampai dengan 2009, suhu udara mengalami penurunan sebesar 0,031 derajat Celcius per tahun. Baik, selanjutnya ada gambar lagi, itu gambar SPL. Di sini menjelaskan bahwa berdasarkan data di gambar di atas, anomali SPL terhadap rata-ratanya tertinggi berada di benua maritim Indonesia sejak tahun 1990. Anomali SPL di BMI mengalami peningkatan sangat signifikan, yaitu pada tahun 1940. Selanjutnya ada gambar lagi, itu gambar variabilitas anomali TML rata-rata di perairan Indonesia tahun 1860 sampai 2010. Jadi berdasarkan gambar di atas, peningkatan TML terbesar terjadi sejak tahun 1990. Peningkatan TML menggunakan altimeter diketahui sebesar 7 mm per tahun. Selanjutnya ada gambar pola spasial tren TML. Jadi di sini ada dua gambar, di mana di gambar A merupakan selisih rata-rata TML periode 1993 sampai 2011, dan B selisih rata-rata TML periode 2005 sampai 2011 yang relatif terhadap 1993 sampai 2005. Berdasarkan data tersebut, perubahan kenaikan TML terbesar berada di utara Papua. Jadi di bagian B ini, di atas benua Papua, di atas Pulau Papua ini terdapat warna oranye. Jadi ini menandakan bahwa TML terbesar berada di Pulau Papua, di atas Pulau Papua. Baik, selanjutnya ada gambar variabilitas curah hujan ekstrim. Jadi berdasarkan grafik gambar tersebut, wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi terjadinya curah hujan ekstrim yang paling rendah, sedangkan potensi tertinggi untuk terjadinya curah hujan ekstrim berada di bagian Kalimantan Utara, Selatan Jawa Barat, daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat, daerah pegunungan di Papua, dan terakhir bagian timur Sumatera Utara. Selanjutnya ada gambar tentang top 10 dari El Nino.
di mana berdasarkan gambar itu dijelaskan bahwa intensitas dan jumlah kejadian El Nino mengalami peningkatan sejak tahun 1980. Peningkatan intensitas dan jumlah kejadian terbesar terjadi mendekati tahun 2000. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak perubahan iklim. Nah, yang pertama itu dia ada perubahan pola curah hujan. Perubahan pola curah hujan akan berdampak terhadap sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan perlu diwaspadai agar potensi gagal tanam maupun panen oleh petani berkurang. Nah, selanjutnya mencairnya gletser. Mencairnya gletser yang ada di kutub bisa jadi menyebabkan kenaikan TML di BMI. Hal ini perlu diwaspadai karena BMI merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, intensitas dan kekuatan siklon tropis semakin menguat. Menguatnya intensitas dan kekuatan siklon tropis akan menyebabkan kondisi di lautan serta daerah mengalami peningkatan curah hujan, yang dimana disertai dengan gelombang panjang. Hal ini perlu diwaspadai, mengingat banyak para nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional. Selanjutnya kita masuk ke perubahan iklim. Sebelum itu kita tahu dulu apa pengertiannya. Nah, prediksi perubahan iklim itu adalah suatu mendapatkan gambaran mengenai tanggapan terutama konsentrasi gas rumah kaca dan aerosol di atmosfer di masa depan. Proyeksi iklim merupakan simulasi model iklim global di mana sangat tergantung kepada skenario peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berdasarkan asumsi perkembangan kondisi sosioekonomi global serta teknologi utama yang mendukungnya. Di dalam AR4 IPCC, skenario yang digunakan adalah berdasarkan Special Report on Emission Scenario. Sedangkan di dalam AR5 IPCC sendiri, skenario yang digunakan representative concentration pathways. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pentingnya. Nah, perubahan iklim tentu menyebabkan perubahan pada indikator-indikator iklim seperti suhu permukaan, curah hujan, suhu permukaan laut, tinggi muka laut, serta kejadian iklim dan cuaca ekstrim. Potensi dampak PI dapat berdampak pada bidang-bidang yang terkait dengan sistem pembangunan nasional, ekonomi, tatanan, kehidupan. Proyeksi iklim diperlukan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap berbagai sektor kehidupan. Nah, kemudian kita belajar mengenai proyeksi iklim di Indonesia. Ini adalah proyeksi iklim di Indonesia berdasarkan BMKG. Proyeksi iklim ini merupakan hasil pengolahan pemodelan iklim regional dalam konsorsium internasional pemodelan iklim Kordeksi, di mana BMKG menjadi salah satu bagian di dalamnya. Data yang didapat dari keluaran kegiatan pemodelan Kordeksi terdiri dari assemble dari hasil proses downscaling 6 jenis model proyeksi iklim global dalam 2 skenario RCP. Data ini disajikan dalam bentuk peta perubahan rata-rata normal atau rata-rata komposit dari 2 periode yang dibandingkan untuk parameter-parameter iklim terkait curah hujan dan suhu. Periode yang dibandingkan adalah periode hasil simulasi historis model dari tahun 1976 hingga 2005 dengan periode proyeksi dengan skenario kenaikan gas rumah kaca dalam jangka waktu near future atau 2020 sampai dengan 2049. 2 skenario kenaikan gas rumah kaca yang digunakan adalah RCP 4.5 dan RCP 8.5. Nah, selanjutnya pada gambar ini bisa kita lihat bahwa di data di atas merupakan proyeksi iklim bulan DJF, di mana wilayah Kalimantan, Sulawesi, sebagian Papua dan Jawa Tengah diproyeksikan mengalami kenaikan curah hujan sebesar 1 mm per tahun. Peningkatan terbesar
sebesar 2 mm per tahun, hanya di sebagian kecil wilayah Indonesia. Sementara itu daerah Sumatera bagian barat, utara, timur, seperti Jawa Timur, Banten, sebagian Jawa, rata-rata Bali, NTB, dan NTT mengalami pengurangan curah hujan sebesar 1 mm per tahun. Pengurangan curah hujan terbanyak terjadi di pesisir pantai bagian barat Sumatera hingga mencapai minus 5 mm per tahun. Selanjutnya, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa data di atas merupakan proyeksi iklim bulan SON atau September. Nah, pengurangan curah hujan terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan, di mana sepanjang pantai barat Sumatera serta hampir seluruh bagian Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagian besar pengurangan curah hujan terjadi terhadap wilayah yang langsung menghadap Samudra Hindia, di mana pengurangan terbesar terjadi di selatan Jawa sebesar 25-25 mm per tahun. Nah, selanjutnya pada gambar ini bisa kita lihat bahwa di daerah Sumatera, Pulau Kalimantan bagian utara, Pulau Jawa, dan daerah tengah Papua sebagian besar mengalami awal musim hujan yang tetap. Musim hujan maju sekitar 1 dasarian berada di sebagian Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Kepulauan Maluku, Papua bagian utara dan selatan, dan bagian selatan Kalimantan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Gambar berikutnya adalah proyeksi perubahan panjang musim hujan, di mana terjadi pengurangan panjang musim hujan di bagian Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara. Pengurangan panjang musim hujan yang paling lama berada di Kepulauan Kalimantan bagian utara dengan lebih dari 2 dasarian. Sementara itu, di Pulau Jawa, NTB, NTT, dan Bali cenderung memiliki panjang musim hujan yang tetap atau pengurangan panjang musim hujan selama 1 dasarian. Daerah Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan mengalami kenaikan panjang musim hujan. Kenaikan terlama berada di Pulau Sulawesi sebesar lebih dari 2 dasarian. Dan untuk wilayah Papua, bagian selatan menunjukkan panjang musim hujan yang tetap, dan bagian utara memiliki fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Dan proyeksi selanjutnya adalah proyeksi perubahan suhu minimum tahunan. Pada proyeksi ini, seluruh wilayah Indonesia mengalami kenaikan suhu minimum. Kenaikan terbesar terjadi di Papua bagian utara dengan proyeksi lebih dari 3 derajat Celcius. Baik, proyeksi selanjutnya adalah proyeksi perubahan consecutive days atau jumlah hari basah. Sebagian besar wilayah Indonesia mengalami pengurangan jumlah hari basah pada bulan Desember, Januari, Februari. Penambahan jumlah hari basah terbanyak berada di Papua bagian utara dengan penambahan maksimum jumlah hari basah sebanyak 15%. Yang berikutnya adalah proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan. Pada proyeksi perubahan ini, seluruh wilayah Indonesia mengalami kenaikan suhu rata-rata. Kenaikan suhu rata-rata tertinggi hampir di seluruh wilayah terjadi Pulau Sulawesi sebesar 1,3 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya adalah proyeksi perubahan suhu maksimum tahunan, di mana perubahan tertinggi hampir terjadi di seluruh wilayah Kalimantan dengan perubahan suhu maksimum sebesar 3,4 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah proyeksi perubahan hari hujan, di mana di bagian utara Indonesia cenderung mengalami penambahan curah
hujan dalam skala yang kecil, berkisar 5% ataupun tetap. Sementara itu, bagian selatan cenderung mengalami pengurangan jumlah curah hujan. Pulau Jawa merupakan wilayah yang mengalami pengurangan jumlah curah hujan terbanyak, yaitu sebesar kurang lebih negatif 15%. Proyeksi berikutnya adalah proyeksi perubahan hari kering, di mana daerah Kalimantan bagian selatan, Sumatera bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Papua bagian selatan cenderung mengalami kenaikan curah hujan yang sangat besar dengan rata-rata lebih dari 15%. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita untuk lebih mengenali bukti-bukti perubahan iklim yang terjadi di Indonesia agar kedepannya kita mampu menghadapinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam materi yang kami susun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.